memotong pasal. Ya, pertama kita tidak akan mungkin melupakan Gibran adalah anak presiden. Masa publik disuruh insomnia berjamaah? Tidak mungkin itu. Kedua, tidak mungkin kita samakan antara karpet merah yang diberikan Gibran melalui putusan MK dengan 2 periode presiden. 2 periode presiden itu ada di dalam konstitusi, diperbolehkan. Sementara membangun relasi nepotisme dilarang di konstitusi. Ingat ada ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa nepotisme di dalam ketentuan undang-undang itu adalah penyelenggara negara yang menggunakan wewenangnya untuk keuntungan keluarga dan kroninya. Bahkan di pasal 22, tunggu Pak, pasal 22 dikatakan bahwa nepotisme Anda memotong pasal. Anda memotong pasal. Silakan buka ketentuan undang-undang. Ini harus diingat bahwa ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi calon presiden diatur dalam undang-undang dan selama putusan MK selalu bicara ini hak pembentuk undang-undang. Harus diingat tunggu sedikit lagi bahwa Gibran termasuk partai yang setuju agar usia calon presiden 40 tahun. Kenapa sekarang berbeda? Karena kepentingannya berbeda. Bung Habib. Jadi Bung Ferry ini jangan-jangan jadi pengamat yang nendang bola gitu loh. Jadi kalau mengutip pasal itu paling pantang kita memotong pasal. Itu sangat tidak etis. Tidak, silakan cek pasalnya. Ya, pasal 1 angka 5 ada kata-kata, tunggu dulu. Anda tidak baca pasal. Ada kalimat melanggar hukum. Anda. Bila aparatur negara melakukan perbuatan yang menguntungkan kerabatnya secara melawan hukum. Tidak harus baca. ada kata tadi Anda tidak sebutkan. Anda tidak sebutkan. Anda memotong pasal. Silakan baca, publik silakan baca. Anda ini. Siapa yang salah baca, saya atau Anda salah baca. Publik Anda baca. yang salah. Tapi apapun itu secara melawan hukum. Saya yakin 100% benar. Mbak, tenang. Putar ulang. Tunggu, harus ngaku kita akan dulu dan kita pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 tahun 99. Kalian pasal 22-nya, Bang. Nanti dulu. Boleh saya ngomong nggak? Oke, monggo gantian ya. Pak Ferry duluan yang ngomong. Bang Habib lanjut. Ya kan, nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu. Enggak, sorry, nanti dulu. Kalau Anda mau ngomong silakan, tapi saya belum selesai. Satu ya biar kedengeran, ya kan? Bang Habib. Jadi itu yang saya koreksi dari Pak Ferry ini. Ketika mengutip pasal 1 angka 5, beliau tidak menyebutkan melawan hukum, lalu berkeras bahwa tidak ada kata melawan hukum itu. Silakan diputar saja perdebatan kami tadi, ya kan? Nggak apa-apa kita saling koreksi. Nah, yang paling penting menurut saya, muaranya akhirnya ini adalah kita soal bagaimana tidak terjadi abuse of power. Daripada kita memperdebatkan kata ke kata susah lah, ya kan? Tafsir menafsir kata. Yang penting bagaimana kita mengawasi pelaksanaan kontestasi ini jangan terjadi abuse of power. Saya katakan tadi, saya Habibur Rahman. Saya maju 2019 sama Pak Ustadz Mardani. Enak sekali Pak, Mbak. Nggak diawasi masyarakat dan lain sebagainya. Sekarang kita salah dikit disuratin, diprotes, ya kan? Dipanggil Bawaslu, diawasi oleh masyarakat, ya, diingatkan oleh masyarakat, gitu kan? Nah, jadi ketika orang memegang kekuasaan ada dua sisi. Di satu sisi mungkin bisa lebih mudah karena ada anggaran, ada program dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita bagaikan di ruang kata. Negara kita negara demokrasi. Jadi jangan sampai ada abuse of power itu yang harus diawasi. Pertama, semakin beliau bacakan ketentuan pasal 1 angka 5 itu semakin cocok dengan peristiwa ini. Apalagi kalau dibacakan pasal 22 akan terkena dampak pidana. Dalam setiap tindak pidana pasti ada pelanggaran etik. Kalau mau dibacakan lagi, baca sekaligus Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim azas nemo iudec in causa sua itu jelas di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau dia ada relasi keluarga dengan pihak yang perkara, ke atas, ke bawah, ke samping, dia wajib untuk mundur. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak memperjuangkan etik? Kenapa tidak menghormati benchnya Mahkamah Konstitusi? Kenapa demi keluarga dan kroni dapat keuntungan? Siapa yang dapat keuntungan dari putusan Mahkamah Konstitusi? Kalau bukan keluarga dan kroni dari yang